Postmatur merupakan salah satu bentuk kegawat daruratan medis yang terjadi pada ibu hamil maupun ibu yang mau melahirkan. Nah, postmatur ini usia kehamilannya lebih dari 42 minggu. Untuk etiologi sendiri, penyebab pasti kehamilan tersebut tidak diketahui, akan tetapi diduga penyebabnya adalah siklus haid yang tidak beraturan dan juga akibat dari kelainan pada janin sehingga tidak ada kontraksi. Kemudian untuk manifestasi klinik sendiri ada beberapa bagian, yaitu biasanya lebih berat daripada bayi motor biasa, itu lebih dari 400 gram. Kemudian untuk tulang dan sutura kepala bayi sendiri lebih keras daripada bayi motor. Kemudian rambut lanigonya hilang, karnikus caseosa di badannya berkurang, kemudian rambut kepala agak tebal, kuku-kukunya panjang, kemudian kulit agak pucat, kemudian berkurangnya berat badan ibu di mana lebih dari 1,4 kg berkurang. Kemudian adanya berkurangnya ukuran lingkar perut yaitu menjadi mengkerut dan juga terdapatnya mekonium dalam cairan ketuban, dan yang terakhir adalah matangnya tulang janin. Selanjutnya adalah patofisiologi, di mana permasalahannya adalah plasenta tidak sanggup memberikan nutrisi dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida akibat tidak timbul HIS, sehingga pemasukan nutrisi dan O2 menurun menuju janin. Selanjutnya adalah diagnosa banding. Terdapat 3 diagnosa banding yang terjadi pada fase ini. Yang pertama itu kista ovari, kedua mioma uteri, ketiga kandungan penuh dan retensi. Untuk komplikasinya sendiri ada 2, yaitu komplikasi pada ibu, antara lain terjadi morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya adalah komplikasi pada janin yang disebabkan karena kemampuan plasenta untuk memberikan nutrisi dan O2 yang cukup akan terjadi. Sebaliknya disebut sindrom postmatur dengan kriteria seperti bayi tampak tua, kuku panjang, dan lain sebagainya. Menurut Wicaksono tahun 2007, operasi perinatal setelah kehamilan 42 minggu atau lebih sebagian besar terjadi setelah intrapaktum. Umumnya disebabkan oleh yang pertama, insufisiensi plasenta, akibatnya pertumbuhan janin terhambat, lalu oliglohidromion, terjadi kompresi tali pusat, dan yang ketiga, keluar mekonium yang kental berakibat terjadi aspirasi mekonium. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, itu dilakukan seperti pemeriksaan kehamilan secara teratur, pemeriksaan ultrasonografi, dan pemeriksaan ostonomi maupun pemeriksaan berat badan ibu. Pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur, yaitu minimal 4 kali selama kehamilan. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, 2 kali pada trimester ketiga. Bila keadaan memungkinkan, pemeriksaan akan dilakukan 1 bulan sekali pada kehamilan 7 bulan, 2 minggu sekali pada kehamilan 7-8 bulan, dan 1 minggu sekali pada bulan terakhir. Penata laksanaan. Pada penata laksanaan, yaitu yang pertama, tanda pengakhiran kehamilan selama 1 minggu dengan menilai gerakan janin dan melakukan tes. Yang kedua, induksi persalinan yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara mekanik dan kimia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak masalah. Dampak masalah yang mungkin terjadi pada bayi. Yang pertama, bayi bisa mengalami sindrom postmaturitas, di mana bayi hanya tumbuh pada saat usia kehamilan yang normal. Yang kedua, bayi ini bisa lahir dengan berat badan yang besar. Yang ketiga, bayi bisa terkena aspirasi mekonium. Sedangkan dampak masalah yang terjadi pada ibu, yang pertama, ibu bisa mengalami kesulitan dalam persalinan, terutama persalinan normal. Yang kedua, persalinan kehamilan dengan postmatur sering melibatkan alat seperti vakum yang dapat menyebabkan ibu mengalami trauma, terutama trauma vagina pada pasca melahirkan. Selanjutnya, saya akan membahas asuhan keperawatan postdate. Ini meliputi pengkajian, yang dimana pengkajian ini ada beberapa, yaitu pengkajian identitas pasien, nama, umur, agama, suku atau bangsa, pendidikan, dan pekerjaan. Setelah dilakukannya pengkajian identitas, dilakukannya pengkajian keluhan utama, pengkajian riwayat kesehatan sekarang, pengkajian riwayat kesehatan dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat perkawinan, riwayat menstruasi, pengkajian riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Seterusnya itu yang terakhir pengkajian riwayat obstetrik. Nah, setelah dilakukannya pengkajian,
itu dilakukannya pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik post-section Kaiser dengan indikasi post-date ini menurut Dayani 2014 dan Faiz 2013, pemeriksaan fisik itu terdiri dari B1 sampai B6, yaitu breath BI1, yang B2-nya itu blood, B3 itu brain, B4 itu genitalia, B5 itu bowel, B6 bone, B7 itu penginderaan, dan B8 itu endokrin. Nah, dari B1 sampai B8 ini yang dilakukan yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Selanjutnya analisa data yang merupakan langkah awal dari perumusan keperawatan, di mana kita mengelola data pasien dan menggabungkan data pasien sehingga tergambar fakta dan dapat menentukan diagnosa keperawatan. Kemudian diagnosa keperawatan yang dapat teman-teman baca pada PPT yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Di dalam PPT terpampang tabel intervensi keperawatan yang akan dilakukan pada pasien dengan post operasi seksio sesarea dengan indikasi post-death. Nah, dalam tabel tersebut tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai. Yang pertama, tujuan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri berkurang atau hilang. Dengan kriteria hasil, yang pertama, pasien mampu menjelaskan kembali tentang penyebab nyeri. Yang kedua, pasien mau mengatur posisi dan melaporkan nyerinya berkurang. Yang ketiga, pasien mampu mendemonstrasikan kembali teknik distraksi dan relaksasi. Yang keempat, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang kelima, adanya penurunan skala nyeri. Keenam, tidak ada perilaku ekspresif. Ketujuh, tidak menyeringai. Ke-8, pasien tampak rileks. Dan ke-9, tanda-tanda vital dalam rentan normal, yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80-100 kali per menit, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dan pernapasan 16-20 kali per menit. Untuk intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, jelaskan kepada pasien tentang penyebab nyeri. Nah, rasional dari intervensi tersebut yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada pasien tentang penyebab nyeri tersebut. Yang kedua, anjurkan pasien untuk mengatur posisi nyaman dengan senyaman mungkin. Rasionalnya, posisi yang nyaman mempengaruhi keadaan klien dalam teknik manajemen nyeri. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Rasionalnya untuk mengurangi ketegangan pasien. Yang keempat, kaji karakteristik nyeri dari skala nyeri. Rasionalnya untuk mengetahui karakteristik dan skala nyeri yang dirasakan pasien. Kelima, observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan klien lebih lanjut. Dan yang keenam, kolaborasi pembelian analgetik, yaitu dengan rasional untuk mengurangi nyeri pasien. Untuk intervensi selanjutnya yang akan dilakukan dapat dibaca pada slide-slide selanjutnya di dalam PPT. Pelaksanaan tindakan keperawatan dimulai dengan menyusun rencana keperawatan dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tindakan keperawatan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk contoh-contoh implementasinya, Ibu dan teman-teman bisa melihat pada slide PowerPoint yang telah kami sediakan. Selanjutnya adalah evaluasi atau memuat kriteria keberhasilan tindakan dari keperawatan, yaitu nyeri berkurang atau hilang, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada hambatan mobilitas, pasien dapat melakukan pergerakan dan perpindahan secara mandiri, dan tidak ada tanda ansietas. Pada post operasi sesar, di mana adanya proses pembedahan akan memutuskan kontinuitas jaringan, sehingga akan si ibu akan merasakan nyeri sehingga ada hambatan mobilitas fisik dan defisit perawatan diri pada ibu. Luka operasi pada post sesar itu akan menghasilkan robekan jalan lahir dan laserasi jalan lahir. Pada robekan jalan lahir akan terputusnya kontinuitas jaringan dan akan merangsang area sensorik dan motorik sehingga ibu akan merasakan nyeri akut. Pada laserasi jalan lahir, jaringan akan terbuka dan akan terjadinya proteksi yang berulang. Pada post entry treatment atau pintu masuk virus dan bakteri patogen, sehingga ada invasi bakteri yang akan berisiko infeksi.
Laktasi merupakan teknik menyusui pada ibu. Saat ibu yang menyusui, ibu akan menghasilkan progesteron atau androgen dan melatonin, sehingga pertumbuhan kelenjar susu itu akan terserang dan bayi akan menyesap ASI dari ibu. Ibu juga ketika ibu menghasilkan hormon oksitosin, ibu akan mengalami ejakulasi ASI atau mengalirnya ASI secara deras tanpa ada